Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa dengan NIM 20040450101005 dari kelas BKA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan semua rangkuman materi pendidikan agama Islam yang telah dipelajari sebelumnya dengan kajian berbentuk PowerPoint. Berikut adalah PowerPoint yang akan saya tampilkan. Baik, langsung saja kita masuk kepada materi, yaitu bab pertama, mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki budi pekerti yang baik, berpikir kritis dan bersikap rasional. Apa landasan filosofis yang menjadi latar belakang pelaksanaan pembelajaran agama Islam di perguruan tinggi? Jika kita menelusuri perguruan tinggi di Indonesia, kita dapat meringkas adanya dua pandangan kontradiktif dari para tokoh pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Pandangan yang pertama menyatakan pendidikan agama Islam perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pandangan kedua menyatakan pendidikan agama Islam tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi keluarga. Selanjutnya yaitu menggali berbagai macam sumber tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, apakah pendidikan agama Islam memiliki landasan psikologis yang kuat untuk diajarkan kepada mahasiswa? Yang kedua, apakah masyarakat Indonesia secara sosial budaya memandang perlu diajarkan pendidikan agama Islam di perguruan tinggi? Yang ketiga, secara historis, apakah pendidikan agama memiliki akar-akar historis? Yang keempat, secara yudiris, apakah pendidikan agama Islam di perguruan tinggi memiliki landasan yudiris yang kuat? Kita masuk yang pertama, yaitu menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara psikologis pula, pada dasarnya manusia suka bertobat, yakni meninggalkan perbuatan keji dan maksiat lalu memilih ke jalan taat. Ada juga penganut suatu agama yang berpindah agama lain, juga penganut suatu mazhab pindah ke mazhab lain yang beragama. Fenomena seperti ini dikenal dengan istilah konversi agama. Terjadinya konversi ini secara teoritis karena ada faktor-faktor yang mempengaruhi terutama pendidikan agama. Baik, kita masuk ke yang kedua, menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Masyarakat muslim umumnya menghendaki perguruan tinggi di Indonesia sejalan dengan budaya bangsa yang religius. Budaya beragama dalam masyarakat harus merembes juga ke dalam lingkungan perguruan tinggi. Adapun masyarakat muslim biasa yang kurang taat menjalankan ajaran Islam, mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan tidak berzakat. Kemudian, jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, mereka mengadakan selamatan dengan pengajian. Artinya, serendah-rendahnya tingkat keberagaman masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama. Yang ketiga yaitu menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki dua sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan model sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajah Belanda. Pengaruh ulama dan tokoh-tokoh muslim menjadi menguat pada saat pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru sepanjang tahun 1966 sampai dengan 1983. Pendidikan agama
Islam diajarkan di berbagai perguruan tinggi dan sampai saat ini masih dianjurkan. Yang keempat yaitu menggali sumber yudiris tentang perlunya pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang keempat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005 sampai dengan 2025. Yang kelima, PP Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014. Yang keenam, PP Nomor 19 Tahun 2005 bagaimana diubah dengan 032 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikut Quran Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 191. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Kita masuk ke bab 2 yaitu bagaimana manusia bertuhan. Menurut Zohar, spiritualitas adalah kemampuan internal bawaan otak dan jiwa manusia yang sumber terdalamnya adalah inti alam semesta sendiri. Dalam perspektif Islam, spiritus sedang dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia. Roh manusia menurut Islam adalah suci karena ia adalah karunia ilahi yang dipancarkan dari zat Tuhan. Lanjut, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis? Konsep tentang kebertuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologis agama. Sosiologis agama merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem budaya, karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia. Berikut Quran Surah Ar-Rum, surah ke-30 ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabtadila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kita masuk ke bab 3 yaitu bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan dalam Islam adalah kebahagiaan autentik, artinya lahir dan tumbuh dari nilai-nilai hakiki Islam dan mewujud dalam diri seseorang hamba yang mampu menunjukkan sikap tobat atau melakukan introspeksi dan koreksi diri. Untuk selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran ilahi, mensyukuri karunia Allah berupa nikmat iman, Islam dan kehidupan, serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan dalam menjalani kehidupan pribadi, sosial dan profesional. Pada sisi lain,
Kebahagiaan itu menjadi tidak lengkap jika tidak mewujud dalam kehidupan konkret dan dengan menjalan membahagiakan orang lain. Berikut pendapat dari beberapa ahli mengenai makna kebahagiaan. Menurut Al-Alusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diharapkan. Menurut Al-Ghazali, bahagia terbagi menjadi dua, antara lain bahagia hakiki adalah kebahagiaan ukhrawi yang dapat diperoleh dengan modal iman, ilmu, dan amal. Bahagia majusi adalah kebahagiaan duniawi yang dapat diperoleh baik itu orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Quran surat Taha surah ke-20 ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ilahukumullahu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla syai'in ilma, yang artinya sesungguhnya Tuhanmu hanyalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Baik, kita masuk ke bab 4, yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Insan kamil atau manusia sempurna merupakan tipe manusia ideal yang dikehendaki oleh Tuhan. Sebabnya, jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia itu meminjam istilah Ibnu Arabi hanyalah monster bertubuh manusia. Insan kamil adalah manusia yang telah meninggalkan kemanusiaannya yang rendah lalu berjalan menapaki tangga demi tangga menuju Tuhan sehingga mencapai tangga nafsu tertinggi, nafsu kamilah atau insan kamil. Tangga-tangga yang dimaksud adalah 7 tangga atau sekaligus 7 macam nafsu, yakni amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, dan kamilah. Quran surah Al-Imran surah ketiga ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam wa ma talafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bagayan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Tafsir Quran surat Ali Imran ayat 9. Lanjut kita masuk ke bab 5, yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Apa yang dimaksud dengan paradigma? Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Lanjut, paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Yang pertama, untuk meluruskan akidah manusia. Yang kedua, memeguhkan kemuliaan manusia dan hak manusia. Yang ketiga, mengarahkan manusia agar beribadah secara baik dan benar. Yang keempat, mengajak manusia menyucikan rohani. Quran surah Luqman surat ke-31 ayat 20 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina
wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir, yang artinya, tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untuk lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan. Mungkin cukup sekian PowerPoint yang saya tampilkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.